Baik, kita lihat bagaimana cara memberi muatan pada suatu benda. Cara pertama dengan metode menggosok. Misalnya begini, kita punya sebuah plastik, katakanlah penggaris atau spidol kita ini, ya. Kita ambil jenis kain tertentu, dalam hal ini wol, atau kain yang terbuat dari bulu-bulu tertentu, apakah dari bulu anjing atau bulu kucing. Kemudian spidol atau penggaris kita gosok dengan kain wol tadi. Nah, setelah kita gosok, ternyata dari kain wol ini elektron-elektronnya dipindahkan ke plastik. Sehingga setelah elektron pindah ke plastik, maka plastik itu kelebihan elektron. Nah, setelah dia kelebihan elektron, plastik termuati, maka plastik akan bermuatan apa? Negatif. Ringkasnya, untuk memberikan muatan negatif, gunakan kain wol atau kain terbuat dari bulu-bulu tertentu, apakah dari bulu anjing atau bulu kucing. Ya, itu untuk memberi muatan negatif. Sedangkan untuk memberi muatan positif, kita gunakan jenis kainnya kain sutra. Ya, jadi kita misalkan punya sebuah karet yang keras, contohnya karet ban mobil gitu ya. Nama kerennya ebonit. Ini mula-mula belum bermuatan karena proton dan elektronnya sama. Kita ambil kain sutra, kemudian kita gosok-gosokkan ebonit kita dengan kain sutra, maka suatu saat elektron dari ebonit akan pindah, akan terserap ke sutra, sehingga setelah digosok ebonit ini akan kekurangan elektron. Maka karena ebonit kekurangan elektron, maka ebonit jadi muatan positif. Jadi ringkasnya, untuk muatan negatif gosoklah dengan kain wol, sedangkan untuk memberi muatan positif kita gosok dengan apa? Kain sutra. Ya, makanya boleh jadi inilah rahasia kenapa kita kaum laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Boleh jadi karena memakai kain sutra, elektron atau ion-ion negatif dari tubuh kita terserap ke sutra, sehingga akan mengganggu metabolisme tubuh dan boleh jadi dia akan berefek ke kesehatan kita. Ya, itu metode gosok. Kemudian metode yang kedua, metode konduksi, ya, menghubungkan benda yang tidak bermuatan dengan benda yang bermuatan. Ya, jadi merekatkan, bukan menghubungkan, merekatkan, menempelkan, ya. Tempelkan benda yang tidak bermuatan dengan benda yang bermuatan, maka selama benda tersebut menempel dengan benda yang bermuatan, maka dia akan merasakan ada transfer aliran muatan sehingga benda tersebut jadi bermuatan. Yang berikut, yang ketiga, metode induksi, ya. Metode induksi, ada benda tidak bermuatan, ya, didekatkan dengan benda yang bermuatan, ditransfer melalui sebuah pipa, sebuah kabel biasanya, ya. Nah, ketika dihubungkan dengan kabel, maka benda yang tidak bermuatan itu akan merasakan, akan terimbas, akan terinduksi oleh muatan dari benda yang bermuatan tadi, sehingga benda yang tidak bermuatan akan mengalami muatan atau ditransfer muatan dari benda tersebut dengan metode induksi. Ya, induksi ini sederhananya, melihat orang makan asam yang kecut, kita tidak makan asam, tapi kita seakan-akan merasakan kecutnya asam. Jadi kita terimbas, terinduksi atau ikut merasakan asamnya atau kecutnya dari asam tersebut. Nah, demikian juga nih, sekarang anak muda senang nonton film Korea, dilihatnya pemain Korea, ya, pemainnya menangis, dia ikut menangis, maka anak muda tersebut apa? Terimbas, ikut merasakan dari si film tadi. Jadi ringkasnya,
Kalau metode konduksi didekatkan benda yang tidak bermuatan ke benda bermuatan, nanti akan ditransfer muatan ke benda tersebut. Sedangkan metode induksi pada jarak tertentu hubungkan dengan kabel, maka nanti sifat muatan ini akan ditransfer ke benda yang tidak bermuatan, sehingga benda yang tidak bermuatan itu merasakan muatan listrik. Ini 3 cara untuk memberikan muatan pada suatu benda.